Sodomi 5 santri, guru pesantren di Aceh ditangkap. Ya ampun, tahun 2023 belum juga sebulan, sudah terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke baik, jadi di video kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi bagi teman-teman semua dan kita akan memberikan tanggapan ya terkait dengan ada sebuah berita yang sebenarnya berita ini harusnya bisa menjadi berita yang viral, cuma ketutup sama berita yang sedang terjadi di Swedia. Teman-teman pasti sudah tahu lah ya, yang akhirnya mengakibatkan kemarahan umat muslim, bahkan juga umat muslim di Indonesia juga ikut-ikutan memberikan reaksi mereka terhadap situasi yang terjadi jauh di luar sana, yaitu di luar negeri. Padahal sementara di dalam negeri sendiri masih banyak sebenarnya masalah-masalah yang perlu kita perhatikan. Tapi ya nggak tahu ya, kenapa kok sepertinya kita lebih cepat bereaksi terhadap kasus yang terjadi di luar negeri, sementara di dalam negeri kita sendiri masih banyak yang masa bodoh. Berita ini saya lansir dari detik.com ya. Dituliskan dengan judul Sodomi 5 santri, guru pesantren di Aceh ditangkap. Aceh Besar, seorang wali kelas di salah satu pesantren di Aceh Besar, Aceh FB24 ditangkap polisi karena diduga melakukan sodomi kepada 5 santri. Kelima korban disebut masih berusia 12 tahun, pelaku salah satu wali kelas di daerah tersebut. Korbannya berjumlah 5 orang, kata di Reskrimum Polda Aceh Kombes AD Haryanto kepada wartawan, Kamis tanggal 19 bulan 1 2023. Oke, jadi peristiwa ini terjadi di Aceh yang katanya dijuluki sebagai Serambi Mekahnya Indonesia. Aceh ini merupakan daerah istimewa dengan otonomi khusus ya teman-teman. Bahkan terhitung sejak tahun 2000, Aceh secara definitif telah melakukan syariat Islam di Provinsi Aceh ini teman-teman. Ya, meskipun terkadang penegakan syariat Islamnya masih sering dianggap tidak konsisten ya. Nah, peristiwa pencabulan terhadap santri lagi-lagi terjadi di sebuah pesantren. Cuman berita ini tenggelam dengan berita adanya pembakaran Quran yang terjadi di Swedia ya. Orang-orang sibuk memperhatikan yang di luar padahal di dalam negerinya sendiri sebenarnya masih banyak hal yang harus kita bereskan dan kita selesaikan. Apalagi secara khusus ya Kementerian Agama kita ini yang katanya kementerian semua agama. Tetapi faktanya ketika Agustan Pantati Alkitab tidak ada suara dari Kemenak atau dari Kementerian Agama. Tetapi giliran di negara Swedia sana yang jauh di sana ya, yang harusnya itu bisa diselesaikan oleh orang-orang di sana ya, ini malah Kemenak bersuara teman-teman. Jadi yang dekat tidak diurusin, yang jauh malah sibuk diurusin ya. Terkadang ya begitulah ya, memang aneh kadang-kadang negara kita ini teman-teman. Jadi yang jauh lebih diperhatikan daripada kejadian di negaranya sendiri. Nah, kejadian pencabulan di Aceh ini tentu semakin menambah daftar hitam di pesantren, teman-teman. Dan terhitung sejak tahun 2023 bergulir, dan ini belum genap loh 1 bulan ya. Tetapi sudah terjadi 2 kasus. Yang pertama kemarin terjadi di Jember ya, yang diduga dilakukan seorang kiai terhadap 11 santriwati dan juga 4 ustazanya ya. Dan yang sekarang ini terjadi di Aceh dan ini dilakukan terhadap santri, bedanya ini dilakukan terhadap santri atau dengan kata lain terjadi penyimpangan sesama jenis teman-teman ya, sehingga mainnya lewat jalur belakang dan tentu ini sangat-sangat menjijikkan kalau dilakukan oleh seorang guru yang katanya merupakan guru pesantren. Jadi saya jadi teringat ya, ada beberapa ustadz yang pernah mengatakan bahwa LGBT itu atau tindakan-tindakan penyimpangan seperti itu bisa tercipta dari gen babi katanya ya. Maka orang yang biasa makan babi itu berpotensi menjadi seorang LGBT. Kata ustadz ini teman-teman, dan itu sudah pernah saya luruskan, itu termasuk Ustadz Jaidul Akbar dan juga Khalid Basalama ya. Saya sudah meluruskan di konten-konten saya sebelumnya, nanti teman-teman boleh cek untuk melihat bagaimana kebodohan daripada narasi dan juga argumentasi mereka yang sama sekali tidak berdasarkan riset yang baik, teman-teman.
Dan sekarang akhirnya mereka pasti akan malu sendiri melihat fakta bahwa ternyata ada guru-guru pesantren yang tidak makan babi, tetapi justru melakukan hal-hal yang menjijikkan seperti ini ya. Padahal mereka sendiri tidak pernah makan babi. Dan ini semakin menunjukkan kepada kita juga bahwa memang mereka adalah orang-orang yang asal bunyi ya teman-teman. Ade mengatakan pelaku ditangkap pada Rabu tanggal 18 bulan 1 atau beberapa jam usai dilaporkan melecehkan santri. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap FB. Menurutnya, guru pesantren itu menyodomi korban pada siang serta malam hari di waktu berbeda. Korban rata-rata dilecehkan ketika santri lain berada di masjid untuk melaksanakan sholat fardu. Pelaku mensodomi korban saat waktu sholat dan santri lain sedang di masjid, jelasnya. Astaga, ini parah sih namanya ya. Nggak ngerti lagi ya, kok bisa ada guru pesantren yang sebejat ini. Jadi bayangkan teman-teman, guru pesantren ini menyodomi santrinya itu di waktu siang dan juga malam hari gitu. Jadi dalam satu hari itu dia bisa melakukan penyodoman 2 kali, siang dan juga malam hari. Dan parahnya lagi, pelecehan ini dilakukan pada waktu jam sholat, bayangkan. Jadi waktu santri-santri lain ini sedang sholat gitu ya, sholat fardu tadi katanya, ini si guru bukannya ikut sholat, malah dia melakukan aksi bejat terhadap santrinya. Ini sudah keterlaluan sih namanya ya. Seorang guru bukannya mengajarkan sholat yang baik, ikut sholat dengan santri-santrinya, dia malah mencuri-curi waktu ya untuk melakukan pelecehan di waktu sholat. Ini kayak gini bukankah ini udah jelas penistaan ya terhadap sholat ya teman-teman? Aduh, ini kacau ya teman-teman. Kok bisa ada guru yang setega dan sebejat ini? Ade mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta mengawasi anak-anak dan menjadikan lingkungan sekolah, daya, maupun tempat lainnya sebagai tempat aman bagi anak-anak. Untuk lembaga pendidikan yang menerima titipan perawatan anak-anak dari orang tuanya agar menjaga amanah itu dengan baik, mari kita sama-sama jadikan hal ini sebagai pelajaran dan ke depan jangan sampai terulang lagi, ujar Ade. Ya, jadi demikian pesan dari Ade Arianto ya, selaku dari kepolisian ya, yang dia sampaikan kepada wartawan. Tapi ya saya rasa sepertinya kalau hanya sekedar himbauan ini nggak bakal memiliki efek yang terlalu signifikan ya. Nggak bakal mempan sih menurut saya, karena faktanya kejadian ini sudah sering terjadi berulang-ulang. Tapi herannya seperti tidak ada tindakan yang masif, yang jelas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus seperti ini. Ya, kita tidak tahu ya teman-teman apakah pemerintah masa bodoh atau pemerintah ya khususnya Kemenak gitu ya. Lebih pentingkan kasus-kasus di luar seperti yang saat ini terjadi di Swedia. Ya entahlah itu pemerintah yang tahu. Ya kita cuma bisa berharap semoga kasus-kasus pelecehan seperti ini tidak lagi terjadi di lembaga-lembaga pendidikan kita. Bukan hanya di pesantren, tetapi juga di lembaga-lembaga pendidikan yang lain, bahkan juga lembaga pendidikan agama-agama lain, baik itu Kristen atau Hindu atau Buddha dan sebagainya. Karena akan sangat disayangkan generasi-generasi penerus bangsa menjadi rusak masa depannya hanya karena ulah para oknum-oknum guru bejat yang dibungkus dengan agama ini. Jadi mari kita doakan supaya hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi, dan saya harap ini juga menjadi perhatian dan konsen pemerintah untuk benar-benar melakukan tindakan yang serius terhadap pesantren-pesantren yang mempunyai daftar hitam seperti ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.